Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut memberikan pesan kepada mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba. Adapun pesan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ketika ditemui oleh Irjen Teddy Minahasa soal perkara peredaran narkoba jenis sabu yang menjeratnya. Teddy Minahasa menyebutkan pertemuan dengan Kapolri itu terjadi sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa saat menjadi saksi mahkota dalam persidangan AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu tanggal 1 Maret 2023. Teddy Minahasa berinisiatif menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah mengetahui mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara, ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Oktober 2022. Teddy Minahasa mengaku langsung mendatangi kantor Listio Sigit Prabowo. Hal itu dilakukan karena Teddy Minahasa mendapatkan informasi bahwa namanya bakal disebut-sebut dalam kasus itu. Saya langsung menuju kantor Kapolri. Saya menghadap beliau untuk menjelaskan peristiwa ini, kata Teddy Minahasa dalam persidangannya. Namun demikian, upaya Teddy Minahasa menghadap Kapolri ditolak mentah-mentah oleh orang nomor 1 di Korps Bayangkara tersebut. Beliau mengatakan, "Dinda, dimintai keterangan dahulu oleh Propam. Saya tidak ingin kejadian seperti Sambo. Saya diberikan informasi yang salah, lalu jadi enggak enak karu-karuan," ujar Teddy Minahasa. Setelah gagal menjelaskan maksud dan tujuan kepada Kapolri, Teddy Minahasa kemudian mendatangi kantor Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Kemudian, ia diarahkan ke Biro Pengamanan Internal atau Paminal Polda Metro Jaya. Dan di situ saya akan dimintai klarifikasi keterangan. Namun sebelumnya, saya diambil darah, urin dan rambut, ujar Teddy Minahasa. Setelah melaksanakan rangkaian berupa pengambilan sampel darah, urin serta rambut, Teddy Minahasa kemudian lanjut diperiksa oleh Biro Paminal. Lalu keesokan harinya, atau pada tanggal 14 Oktober 2022, perkara kasus peredaran narkoba yang menjeratnya diambil alih penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan ditangkap, ucap Teddy Minahasa. Tak tinggal diam, Teddy Minahasa sempat menyatakan keberatan atas penangkapannya kepada penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saya juga mengingatkan kepada penyidik bahwa prosedur penyidikan itu tidak ujung-ujung orang dinyatakan sebagai tersangka, ucap Teddy Minahasa. Kemudian, adapun berdasarkan dakwaan jaksa, Teddy Minahasa disebutkan bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Mahrif, dan Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyeludupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg di Mapores Bukit Tinggi. Dalam persidangan, terungkap bahwa Teddy Minahasa memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara yang saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sabu lalu menggantikannya dengan tawas. AKBP Dodi Prawira Negara awalnya sempat menolak, namun pada akhirnya menyanggupi permintaan Teddy Minahasa tersebut. Dodi pun kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kompol Krasanto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba Alek Bonpis. Dalam kasus peredaran narkoba ini, total terdapat 11 orang yang diduga terlibat, termasuk mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa. Sedangkan sisanya adalah Hendra, Ariel Firmansa, Aibda Ahmad Darmawan, Maisiska, Kompol Kasandro, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Mahrif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Lebih lanjut, Linda Pujiastuti mengatakan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Teddy Minahasa, kemudian tidur bareng di kapal. Linda juga mengklaim kerap tidur bersama Teddy di kapal saat misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan.
Hal itulah disampaikan Linda saat duduk sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. "Saya itu istrinya siri Pak Teddy Minahasa, biarpun beliau tidak mengakuinya," kata Linda. Linda juga mengatakan, misi yang dipimpin langsung oleh Teddy Minahasa itu gagal. Atas hal tersebut, Linda kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada Jenderal Bintang 2 itu. Linda merasa saat itu hubungan dia dengan Teddy Minahasa baik-baik saja, tak ada pertengkaran antara keduanya. "Kami tiap hari di kapal tidur bersama dan saya sempat meminta maaf." Beliau jawabnya, "Tidak apa-apa, lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan." "Cari yang gampang saja," ujar Linda mencoba menirukan ucapan Teddy itu di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mendengar pernyataan itu, Teddy pun membantah dan menyebutkan bahwa pengakuan Linda adalah bohong. "Saya bantah semua itu bohong yang mulia," kata Teddy Minahasa. Teddy Minahasa menyatakan tetap pada keterangannya yang menyebutkan tak memiliki hubungan spesial dengan Linda Pugiastuti. Dan juga Teddy mengaku heran dengan perbuatan Linda yang menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut jika memang benar mereka terkait dalam pernikahan siri. "Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaannya bisa panjang. Simpelnya adalah kok suaminya diseret dalam kasus ini," kata Teddy Minahasa.